Assalamualaikum, welcome to my channel Ibu Medo. Ada mas kakak, ada ayah, ada ibu. Yuk mari-mari like, subscribe, and comment yo. Para prakonco matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Ibu Medok. Akhirnya setelah 1 tahun lalu Ibu Medok selesai juga ya ngedit video. Nah ini kenangan perjalanan umroh Ibu Medok. Nah sebelumnya Ibu Medok ucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Awal Bros yang telah memberikan kesempatan Ibu Medok berangkat ke Tanah Suci ini secara gratis tanpa biaya apapun. Tahu nggak kalian, ini nih salah satu 100 keinginan ibu yang pernah ibu tulis waktu SMP dulu loh. Ibu sangat bersyukur sekali, alhamdulillah, rezeki yang sangat luar biasa yang mungkin nggak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata. Singkat cerita, Ibu Medok ada salah satu karyawan pilihan komisariat Awal Bros Sudirman untuk umroh gratis tahun 2022. Nah, Ibu berangkat tahun 2023 tahun lalu ya teman-teman, bersama teman-teman karyawan pilihan juga, berbagai Awal Bros Group. Nah, kurang lebih sekitar 20 orang tahun itu kami berangkat. Ada perawat, ada bagian marketing, ada bagian MOD, ada bagian office, banyak sekali teman-teman yang diberangkatkan. Alhamdulillah ya teman-teman. Dan mungkin Ibu Medok adalah karyawan yang mungkin masih terbilang baru ya teman-teman dibandingkan teman-teman yang diberangkatkan lainnya. Mereka kebanyakan bekerja udah lebih dari 10 tahun semuanya, sedangkan Ibu Medok masih di bawah 10 tahun, yaitu kurang lebih 7 tahunan. Nah itulah cerita ini nih. Sebenarnya Ibu Medok rasanya selalu pingin nangis terus, rasanya mendapatkan rezeki sebesar ini. Tidak berhenti rasanya Ibu Medok bersyukur. Tapi percayalah teman-teman, rezeki kita tuh memang sudah ada yang ngatur, entah itu kesehatan, keuangan, atau kebahagiaan dan lain-lain. Nah singkat cerita, kita udah berangkat mau ke Jeddah ya teman-teman, pakai Malaysia Airlines. Nah kita sebelumnya 1 hari udah tidur di Malaysia, yang videonya udah ada ya teman-teman di YouTube Ibu Medok. Nah ini kita pilih-pilih kursi sesuai tiket yang diberikan Malaysia Airlines ya teman-teman. Pesawatnya besar, kurang lebih ada berapa ya, 12 bangku setiap lainnya tuh. Nah ini Ibu Medok coba-coba di layarnya, maklum Ibu Medok nggak pernah naik pesawat besar karena kalau ke Jogja cuma pesawat kecil aja, domestik aja teman-teman. Nah ini ada video juga yang waktu COVID dulu mereka menggunakan APD lengkap ya teman-teman. Ini ada teman Ibu Medok yang satu deret satu bangku. Kemudian dapat makan juga teman-teman. Makannya nih ada 2 kali makan berat sama 2 kali snack. Nah ini makan beratnya tuh ada nasi. Nah nasi kari chicken gitu. Ada pilihan 2 menu sih biasanya setiap mereka berputar. Enak rasanya karena kan kita nggak boleh, kalau kita ibadah tuh harus nggak boleh menyela makanan. Enak nggak enak kita tetap enak karena memang harus kayak gitu, karena kita kan tujuannya beribadah bukan traveling. Tapi alhamdulillah nih sepanjang perjalanan kita umroh, makanan alhamdulillah enak semuanya. Ini ada kue, ada salad sahur, sayur kalau nggak salah, lupa Ibu Medok. Nah kita perjalanan dari Malaysia ke Jeddah kurang lebih 9 jam ya teman-teman. Nah ini di sepanjang kita
menuju Malaysia ke Jeddah kurang lebih 1 jam sebelum atau 2 jam sebelum kita melantunkan atau membaca bacaan talbiyah ya teman-teman. Di sini Ibu Medok rasanya sangat senang, sendu, nangis, air mata tuh sebenarnya nggak bisa kita berhenti teman-teman. Nah, kita mengambil mikot di Bukit Dalam Lam ya teman-teman, di atas pesawat. Nah, ini 1 jam sebelum landing dari ke Jeddah ya teman-teman. Nah, di sini seluruh rukun umroh telah berlaku ya teman-teman, karena kan kita sudah berihram ya teman-teman, dan kita ini menuju ke Jeddah, udah sampai, udah landing. Nah, ini Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, besar sekali bandaranya, dan ibu ndak bisa berkata-kata lagi teman-teman. Bisa sampai ke sini sama teman-teman yang lainnya, mendapatkan rezeki yang begitu sangat besar sekali. Nah, ini kita menuju untuk ke bagian migrasi ya teman-teman, sama teman-teman semuanya. Kita dari landing menuju ke tempat migrasi, kita menggunakan kereta api cepat di bandara ya teman-teman. Nah, ini ada teman-teman semuanya, udah lebam-lebam matanya. Kemudian ada yang foto juga, tapi jamaah lain dari entah negara mana ya teman-teman. Nah, ini pas kita naik pesawat, maksudnya kereta ya teman-teman, di bandara. Kita menuju ke bagian migrasinya teman-teman, dari tempat kita landing pesawat. Nah, ini kita di bandara King Abdul Aziz, di bagian migrasinya teman-teman. Jangan khawatir, kita nggak bisa bahasa Arab. Di sini petugasnya bisa bahasa Indonesia teman-teman, banyak yang bisa bahasa Indonesia. Jadi insya Allah lancar kalau kalian kesini, karena banyak orang Arab yang bisa bahasa Indonesia, malah lancar mereka. Nah, itu tadi yang nyapa pilot-pilot kita tadi ya teman-teman, ramah-ramah sekali. Nah, ini kita di bandara ada akhiron besar ya teman-teman. Singkat cerita, kita hari Jumat teman-teman, pas landing pertama kali di Jeddah. Jadi, nah, tibalah kami pagi di Mekah kurang lebih jam 2 atau 3 pagi. Nah, paginya kami langsung melaksanakan ibadah umroh. Dan apa yang pertama kalian katakan saat pertama kali melihat Ka'bah? Nangis bisanya Ibu Medok, nangis. Allah, subhanallah, 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 alhamdulillah ya Allah telah membawaku ke tempat suci ini ya Allah, yang entah kapan Rina akan bisa kembali ke sini ya lagi ya Allah. Kalau kalian pertama kali masuk ke Masjidil Haram, cuman bisa sujud syukur, dan terima kasih kepada Allah, yang entah Rina mungkin kalau dalam angan-angan entah bisa ke sini atau tidak, tapi atas izin-Mu ya Allah telah membawa Rina ke sini, telah melihat yang namanya Masjidil Haram, Ka'bah. Dan ini video kenang-kenangan Ibu Medok ya teman-teman, di area Ka'bah. Yang selesai ibadah, kita akan rukun umroh, ada ihram, kemudian tawaf, dan terakhir sa'i. Nah, ini kenang-kenangan untuk Ibu Medok aja teman-teman. Kalau untuk kenang-kenangan saat proses ibadah umrohnya, Ibu Medok ndak ada rekam ya teman-teman, karena kan kita fokusnya ibadah. Nah, ini udah selesai ibadah umroh, jalan sama teman-teman, melihat-lihat sekitaran Masjidil Haram yang bangunannya Masya Allah tinggi-tinggi, Masya Allah bagus banget. Kemudian untuk ubin atau lantainya itu marmer. Nah, itu ada namanya Tower Zamzam, yang kalau misalnya kita lihat di TV di layar HP itu Masya Allah bagusnya, dan Rina bisa sampai sini. Dan Ibu Medok doakan teman-teman semua
yang melihat atau sedang berusaha atau yang lainnya lah, atau melihat video ini, semoga ada rezeki teman-teman sampai ke sini. Entah rezeki dari mana, mungkin gratis dari tempat kerjanya, atau menang undian hadiah, atau dari tabungan sendiri. Insya Allah semoga teman-teman bisa berangkat ke sini menjadi panggilan dari Allah dan bisa berkesempatan ibadah, entah umroh entah haji. Kita nggak tahu teman-teman, rezeki itu berupa apa, bisa kebahagiaan, nggak hanya berupa uang, sakit pun itu rezeki dari Allah. Nah, ini burung-burung yang di sekitaran Masjidil Haram ya teman-teman, kita banyak bermain di sini teman-teman, bersama burung-burung. Kita juga bisa ngasih makan loh teman-teman. Nah, ini cuplikan di sekitaran Masjidil Haram ya teman-teman. Kita di lantai 2 teman-teman. Nah, kita tuh tawaf nggak hanya di sekitar Ka'bah aja bisa ya teman-teman, tapi di atas lantai 2 juga bisa. Karena ini lantainya lupa sih Ibu Medok ada berapa lantai. Kita sholat itu mengelilingi Ka'bah, jadi bisa di lantai 1 yaitu dasar 1 yang sekitaran Ka'bah. Tapi itu kalau untuk yang laki-laki harus menggunakan pakaian ihram. Kalau perempuan itu bisa, yang penting tertutup. Kemudian ini saat-saat Rina sholat ya teman-teman, nanti ada suara azan, nanti dengarkan ya teman-teman. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. Nah, ini waktu azan subuh ya teman-teman. Ibu rekam buat kenang-kenangan ibu. Nah, di sini ibu dapat saf yang di bawah, yang di sekitaran Ka'bah ya teman-teman. Nah, kalau kita di sini kalau bisa kan kita kan tujuannya ibadah. Jadi kita kalau bisa, kalau badan sehat itu kita sholat 5 waktu di bagian Masjidil Haram. Kita jalan kaki dari hotel ke Masjidil Haram. Tapi kalau kita mau di sekitaran Ka'bah di lantai paling bawah, kita harus minimal 2 jam sebelum sholat 5 waktu ya teman-teman, sebelum azan ya teman-teman. Karena kalau udah lebih dari 2 jam sebelumnya itu biasanya udah penuh di bagian bawah, karena kan orang yang habis tawaf itu yang otomatis mengisi di bagian soft di bagian Ka'bah ya teman-teman. Jadi maksimal ya teman-teman, maksimal 2 jam sebelum azan. Misalnya nih kita subuh jam 5, jadi jam 4 atau jam 3 kita enggak jam 4 ya, jam 3 atau jam 2 itu udah sampai ke Masjidil Haram. Nah, ini suasana subuh, habis sholat subuh ya teman-teman. Masya Allah, langit masih gelap, kemudian orang rame sholat di Masjidil Haram. Ini pas mau pulang ke hotel ya teman-teman, desak-desakan enggak, tapi rame aja. Ini sama Mbak Niar. Kemudian tengoklah, mata kita udah sembab-sembab. 2 hari ini udah di sini, selalu menangis, ibadah nangis, melihat Masjidil Haram nangis, karena nggak bisa
sebut dengan kata-kata lagi selain subhanallah, 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 alhamdulillah kita bisa sampai di sini dan beribadah di sini. Nah, ini keindahan Tower Zamzam dari sisi sebelah sini. Ini kemudian kita jalan-jalan sih teman-teman. Malam hari pun seperti ini teman-teman. Cahaya lampu banyak sekali teman-teman. Nah, ini masih di sekitaran Masjidil Haram juga ya teman-teman, yang Rina videokan, yang Ibu Medok videokan, biar menjadi kenang-kenangan Ibu Medok. Dan banyak-banyak doa lah teman-teman di sini. Kalau insya Allah terkabulkan. Yang penting kita jangan pikir macam-macam kalau di sini, fokus ibadah. Nah, ini ornamen-ornamen dalam Masjidil Haram ya teman-teman. Jadi ada lantai 1, 2, 3, 4, 5. Rina lupa sih berapa lantai, tapi ini ada di lantai 2 atau 3 kalau nggak salah. Ornamen-ornamen kayak gini ya teman-teman, sangat-sangat megah. Dan di sini juga banyak tempat-tempat untuk membaca Al-Quran. Ada di lantai 2 kalau nggak 3, ada perpustakaannya juga teman-teman, kalau nggak salah ya teman-teman. Rina soalnya nggak begitu hafal. Kalau kita mau ngasih Al-Quran di sini, yaitu menjadi amal sampai kita meninggal nanti masih bisa dapat amalannya, bisa di sini teman-teman. Ini Tower Zamzam ya teman-teman. Ada banyak hotel di sini teman-teman. Hotel yang dekat Masjidil Haram juga ada. Kita biasanya kalau untuk ingat-ingat jalan itu kita di WC berapa gitu teman-teman, karena ada WC 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu biasanya untuk patokan kita untuk pulang ke hotel. Nah, ini kita juga main-main di sekitaran Masjidil Haram. Ada banyak burung dada. Iya. Ada nggak bisa ngasih makan, ada juga yang jualan pakan burung di sini. Nah, kita nanti lanjut ya teman-teman untuk city tour ke bagian sekitaran Masjidil Haram ya teman-teman. Kita lanjut besok ya teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube Ibu Medok. Kita lanjutkan di vlog berikutnya part 2. Bye bye. Assalamualaikum teman-teman.